Hai sobat, assalamualaikum. Ini di tangan saya udah ada bor baterai ya, bor yang menggunakan tenaga baterai ya, NRT DC340 ya, NRT Pro. Bor ini mempunyai 3 fungsi ya. Yang pertama untuk sekrup, kemudian untuk mode bor, dan kemudian untuk mode bor beton ya, jadi impact gitu. Ini udah impact ya, jadi bisa untuk mengebor beton gitu. Alat ini dibanderol di kisaran harga 600.000 di toko-toko online ya. Di sini saya tidak akan mengupas tentang masalah bor ini secara mendalam ya, karena saya sendiri tidak tahu ya. Jadi di sini hanya saya akan mempraktekkan cara penggunaannya gitu. Untuk pemula ya, termasuk saya gitu. Nah, ini bentuknya seperti ini untuk bagian luar ya. Ini masih ada kardusnya. Kita akan buka. Ini di sini ada tertulis ya, NRT Pro. Kemudian isi di dalamnya, nah seperti ini ya sobat ya. Di sini udah dapet macam-macam ya, udah ada apa ini, obeng, kemudian ada bor besi, ada bor kayu, kemudian di sini ada kunci shock ya, dan ini ada apa ya namanya nih, ini untuk bengkokan gitu ya, biar kita bisa ngerjain di tempat-tempat yang sulit gitu, bisa dibengkak-bengkok. Kemudian ini bornya sendiri, kemudian dapat 2 baterai ya, 2 baterai charger, dan udah dipesertakan dengan chargernya gitu. Kenapa saya tertarik menggunakan bor ditenagai baterai seperti ini ya? Ya di samping kita praktis ya untuk kita memasang-masang di atap gitu ya, untuk pasang-pasang spanduk dan sebagainya, kita nggak perlu ulur-ulur kabel. Dan ini ya untuk baterainya lagi saya tertarik karena ini baterainya menggunakan jenis baterai polis ya, 18650 ya kalau saya nggak salah nyebut. Jadi ini pada saat nanti baterainya suatu saat lemah ya, ini gampang lah untuk diganti. Soalnya untuk sejenis-jenis alat yang menggunakan tenaga baterai itu kelemahannya pada baterainya itu sering soak ya, gampang sekali soak. Nah ini untuk semacam ini karena menggunakan baterai 18650 atau baterai polis kalau aku bilang gitu, ini mudah didapat ya di toko-toko, banyak yang jual, baik yang KW ataupun yang ori ya. Kalau saya lebih praktisnya lagi, ini kalau baterainya suatu saat ini lemah, bisa saya pasang dari baterai bekas copotan laptop ya, baterai laptop gitu. Jadi kebetulan saya sering bongkar-bongkar baterai laptop, kemudian saya pilih sel-sel yang masih hidup ya, kemudian kita pasang ke sini. Ini nanti kalau kita misalnya terjadi shock, jadi tak ada salahnya saya mencoba menggunakan bor yang menggunakan baterai, karena selama ini saya menggunakan tenaga listrik. Karena berdasarkan tadi pikir saya, kalau bor baterai suatu saat itu baterainya gampang shock atau gimana ya. Untuk pertama kali penggunaan ya, ini baterainya tinggal kita masukkan seperti ini ya, di sliding itu udah klak seperti ini, berarti ini udah berfungsi ya. Bor ini mempunyai 2 putaran ya, yang bisa dipindahkan menggunakan tombol ini. Jadi kanan kiri ini adalah untuk membalikan putaran ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian di sini udah ada lampu ya, lampu untuk indikator baterai ya. Jadi kapasitas baterainya udah ada indikatornya. Kemudian di sini lampu, ada lampu untuk penerangan media kerja ya. Walaupun ini menurut saya nggak begitu terang lah, tapi ya lumayan lah membantu. Kemudian ini untuk bagian atas ada switch ya. Switch ini untuk mengatur antara putaran tinggi dan putaran rendah ya. Ini ke depan ke belakang. Kemudian di sini untuk ring yang bagian pertama ini adalah mode ya, mode. Di sini ada 3 mode yang saya sebutkan tadi. Jadi mode pertama mode sekrup, kemudian mode bor atau drilling ya, dan ini untuk mode bor beton ya, impact. Untuk cara memindahkan dari mode ini gampang ya. Di sini ada tanda panah, ini nggak kelihatan, harusnya ini warnanya berbeda ya biar kelihatan. Kita tinggal putar
Ini agak keras ya. Nah, sesuai dengan panahnya untuk mode bor besi ataupun untuk bor beton ya, seperti itu. Kita tinggal putar ini untuk ring yang bagian pertama gitu. Kemudian untuk ring 2 adalah ini untuk pengaturan torsi ya, atau kekuatan, bukan RPM tetapi untuk kekuatan memutar gitu, tenaga memutarnya gitu. Nah sobat-sobat, untuk pengaturan torsi di sini ya, untuk pengaturan torsi di sini ada 1, 2, 3 sampai 18 ini akan berfungsi di mode skrup ya. Jadi kalau di mode drilling ataupun mode bor beton itu tidak berfungsi ya ini. Jadi mungkin itu tujuannya adalah untuk mengatur kekuatan saat kita menyakrup supaya tidak dol, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau untuk mode bor dan mode impact ini ya, bor besi dan bor beton ini tidak berfungsi begitu ya. Karena untuk dua mode ini, bor besi dan bor beton ini membutuhkan kekuatan pull ya gitu. Dan untuk ini ada dua ya, ada dua putaran untuk mengencangkan si bor nantinya gitu. Untuk memasang atau membuka dari bor itu sendiri kita bisa dengan cara ini dipegang ya. Untuk bagian depan kita tinggal mau mengendurkan atau mengencangkan ya. Di sini kita atur dari switch ini yang bawah ini. Nah, semacam ini mode untuk mengencangkan. Nah, kalau ke sini mode untuk mengendurkan, atau bisa juga ya, bisa juga dengan cara ini dipegang dua-duanya ya. Ini pegang satu yang ini, kemudian pegang yang ini, kita putar ya. Jadi kalau semacam ini lebih bisa kita mengatur keras, kencang dan tidaknya ya untuk bor yang akan kita pasang gitu. Ini kita mengendurkan, kemudian kita coba dipasang di bor ya. Kemudian ini kita pencet. Ini mengencangkan ya. Karena ini berhubung di mode skrup ya. Jadi ini di torsinya di 1 gitu. Jadi ini saat kita pegang kuat, nah ini akan ngelos ya. Kalau kita putar kedua tentu tenaganya akan berbeda lagi. Untuk begitu pun seterusnya, dan untuk sampai ke 18 ya seperti ini akan lebih kuat lagi ya. Ini di mode skrup ya. Jadi maksudnya di mode skrup gitu. Jadi sekali lagi kalau di mode bor besi dan beton ini nggak berfungsi ya. Ini benar-benar keras dan kita benar-benar harus hati-hati dalam memegang ini ya. Karena kalau untuk mode besi dan bor ini nggak ada batasan ya. Kecuali di mode skrup ada batasan ya. Jadi tangan kita nggak terlalu nggak terlalu berbahaya lah istilahnya ya, karena ada batasan. Nah, seperti ini ada batasan, jadi tangan kita aman gitu. Jadi itu terserah lah kekuatan tangan sobat-sobat semua sampai di mana gitu. Dan untuk pengecasan ini nggak tahu ini berapa lama dari kosong, dan untuk kekuatan berapa daya baterai ini lamanya juga banyak lah udah yang jelasin seperti itu. Yang jelas mah ini kalau nanti udah kosong kita cas. Jadi saat pertama pengecasan ini lampunya akan berwarna merah. Kemudian nanti kalau udah penuh akan berwarna hijau ya. Sekali lagi di sini saya hanya menunjukkan cara penggunaan manual ya bagi pemula, termasuk saya ini baru pemula, baru pertama kali saya memakai bor semacam ini ya. Kalau sobat-sobat ingin lebih detail tentang baterai, berapa powernya, mAh-nya gitu, untuk torsinya berapa kekuatannya, dan untuk yang lain-lainnya sobat-sobat browsing banyak kok yang nerangin lebih jelas. Karena di sini saya bukan ahli teknik ya gitu. Oke sobat, barangkali video ini ada gunanya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.